Bercanda boleh, tapi jangan menghina. Hidup ini perlu hiburan. Di antara tanda kutip, hiburan kita bercanda. Bolehkah agama kita? Bercanda boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Irfan Hakim bisa kembali menjumpai ibu dan bapak di rumah di pagi hari. Setelah sholat subuh jangan tidur lagi, mending berkegiatan sambil nonton MNC TV. Di sini ada Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Kita absen satu demi satu yang hadir di studio ya. Ucapkan salam dengan semangat. Yang pertama adalah Majelis Taklim Al Hidayah Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Nurul Iman Bekasi. Dan Majelis Taklim Al Hikmah Jatinangor Sumedang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan, semangatnya ibu luar biasa. Oke, kita akan buka artikel hari ini. Ini sangat mengejutkan sekali. Sakit hati dihina mertua, suami bunuh istri lalu kabari tetangga. Ini karena dia suka diolok-olok sama mertua. Masya gitu. Allah. Jadi sakit hati pelampiasannya ke istri. Sama mertua nggak berani? Nggak berani. Nah ini dia. Makanya kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengolok-olok orang lain. Kalau kita mengaku orang beriman, kita lihat dalam Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Hei orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek, mengolok-olok, menghina kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang lain lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan kalian perempuan menghina, mengejek perempuan yang lain. Boleh jadi yang kalian ejek lebih baik daripada yang mengejek. Jangan menghina diri sendiri. Jangan memanggil orang dengan panggilan yang buruk setelah kalian beriman. Siapa yang tidak bertaubat kepada Allah dengan dosa yang pernah mereka lakukan, dia termasuk golongan orang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah, dengan siapapun jangan mengejek, jangan menghina, jangan mengolok-olok. Kata Allah, boleh jadi yang kita hina, yang kita olok-olok lebih baik daripada yang mengolok. Bercanda boleh, tapi jangan kelewatan. Kalau kelewatan putar balik mah. Betul, kalau kelewatan muter balik, kalau itu jalan, itu namanya bumerang. Karena kita menghina orang, maka dengan cara tersendiri kita akan terbalaskan dengan hinaan kita. Ya Allah.
Jadi berbalik itu yang berbalik. sebetulnya Islam itu sudah mengatur juga bagaimana kita kehidupan sosial. Makanya diciptakan manusia oleh Allah di alam dunia. Tujuan yang pertama hablum minallah, bagaimana ibadah kepada Allah. Ya. Yang kedua hablum minanas, bagaimana kita bermuamalah. Makanya selalu mengaku muslim, kaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, tunjukkan kok kita umat Islam itu berakhlak mulia. Betul. Sesuai dengan tuntutan dari Al-Quran dan juga Sunnah ya. Pergi wisata naik Kopaja. Pulangnya ketemu Neng Dina. Bercanda bolehlah saja. Asal jangan sampai menghina. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baba keko. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bercanda boleh, tapi jangan menghina. Hidup ini perlu hiburan. Di antara tanda kutip, hiburan kita bercanda. Bolehkah agama kita bercanda? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Rasulullah sendiri dia pernah bercanda. Ketika ada seorang nenek-nenek bertemu dengan beliau, dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini ibadah semua dikerjakan sesuai kemampuan yang ada. Yang dilarang dalam agama saya hindarkan sesuai kemampuan yang ada. Bagaimana pendapatmu? Apakah saya berhak masuk surga?" Rasul pun menjawab, "Tidak ada nenek-nenek yang masuk surga." Nangis ini nenek, ya Allah, udah ibadah capek-capek, menghindari yang dilarang, saya udah menderita banget. Ternyata nggak bisa masuk surga, nangis. Setelah nangis Rasul pun mengatakan, "Nek, maksud saya di surga itu tidak ada nenek-nenek. Jadi yang begini nggak ada di surga, tapi kembali menjadi muda." Dalam Al-Quran dikatakan rata-rata mereka usia 33 lagi. Tuh, nanti jadi kencang lagi, Bu. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah. Apalagi Rasul pun bercanda. Suatu ketika seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, tolong dong saya ini pengen naik onta. Taikan dong saya ke onta." Karena orang ini kecil badannya. Rasul bilang, "Sini. Saya naikkan ayah di atas anak onta." Sahabat tadi kayak nggak nerima. "Ya Rasulullah, mungkinkah anak onta bisa berjalan membawa tubuh saya? Kuat nggak anak onta membawa saya?" Rasul pun tersenyum. "Yang aku maksud, kan onta yang segede gini sekarang dulu anak onta. Benar nggak? Ibu sekarang emak-emak. Anak emak bukan? Anak emak. Onta yang segede-gede sekarang dulu anak emaknya." Maksudnya bercanda Nabi dinaikkan ke anak onta yang udah gede, yang udah dewasa. Itu maksudnya. Silahkan bercanda. Tapi yang dilarang berlebihan. Makanya wala talmizu anfusakum. Jangan menghina diri sendiri. Kalau kita menghina diri sendiri artinya menghina Allah yang menciptakan kita. Apalagi menghina fisik, dasar si gendut. Hitam. Ada yang begitu? Ada. Begeng banget kayak tiang listrik. Nah, jangan Anda ngomong begitu. Karena menghina fisik seseorang artinya menghina yang menciptakan fisik. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Jadi yuk kita bercanda tapi jangan berlebihan. Apalagi tadi yang cerita tadi. Gara-gara dihina sama mertuanya, diledek sama mertuanya, menantu nggak terima. Ngelawan mertua nggak berani.
istrinya dicekek padahal pulang jalan-jalan. Iya. Kok tega? Karena apa? Nafsu didorong oleh setan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati, jaga nafsu kita. Orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baiklah kepada orang yang sudah kalian maafkan. Bani Israil 36. Jangan ngomong yang kamu tidak tahu perkara tentangnya, sotoy. Karena telinga, mata, hati semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yuk berhati-hati agar pergaulan kita di masyarakat bisa diterima oleh semua orang. Kalau orang yang tukang nyinggung perasaan orang benci. Nggak punya teman. Jauhin. Jangan sama dia. Sebel gue. Nyakitin mulu, suka nyinggung. Nggak punya teman. Insya Allah kalau kita menjaga mulut kita, tidak menyinggung orang, orang akan suka dengan kita. Itulah orang yang beriman, kata Allah.